Yayasan atau STICI adalah sebagai suatu wadah hukum yang memiliki sifat kegiatan bukan untuk mencari keuntungan saja. Yayasan diciptakan untuk memberikan kegiatan sosial, pendidikan, dan kebudayaan serta kegiatan keagamaan. Yayasan telah diakui sebagai suatu wadah hukum positif yang hidup dan berkembang pesat di dalam masyarakat. Perkembangannya juga tidak terlepas dari adanya kebutuhan syarikat, diakui secara sah oleh negara sebagai badan hukum. Dalam hal ini, yayasan biasanya merupakan sebuah lembaga non-profit, yaitu sebuah wadah hukum yang dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan bonafit dengan tidak ditujukan untuk mencari profit. Akan tetapi, pada zaman milenial, yayasan banyak juga yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya komersial. Selain itu, ada juga yayasan yang menikmati fasilitas spesial yang diberikan oleh pemangku negara. Pada saat ini, sering dijumpai di dalam masyarakat banyaknya yayasan yang berdiri tidak hanya pada lembaga pendidikan, tetapi juga pada lembaga lainnya seperti lembaga kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain halnya. Kami akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai yayasan, yaitu materi pengertian, dasar hukum, organ yayasan, serta berdiri dan berakhirnya yayasan. Yayasan merupakan suatu badan hukum yang dibentuk oleh satu atau lebih pihak dengan tujuan untuk melakukan kegiatan sosial, amal, atau pendidikan. Yayasan didirikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat atau kelompok tertentu dan biasanya memiliki karakteristik non-profit atau tujuan utamanya bukan mencari keuntungan finansial, melainkan untuk memberikan manfaat sosial. Yayasan dapat didirikan oleh individu, kelompok, perusahaan, atau lembaga lainnya yang ingin menyumbangkan aset atau dana mereka untuk tujuan tertentu, seperti memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, menyediakan pendidikan, mempromosikan seni dan budaya, atau melakukan kegiatan lingkungan. Yayasan memiliki kebebasan dalam menentukan cara-cara dan program-program yang digunakan untuk mencapai tujuan mereka, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku tentunya. Yayasan biasanya diatur oleh sebuah lembaga pengawas atau otoritas yang bertanggung jawab untuk memastikan yayasan beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara atau wilayah yang bersangkutan. Sebagai badan hukum, yayasan memiliki keberlanjutan hukum yang terpisah dari pendiriannya atau para donatur. Ini berarti bahwa yayasan dapat tetap beroperasi meskipun pendirinya meninggal atau donatur asli telah menyumbangkan dana. Yayasan juga memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dana dan mengelola aset dan dana, serta dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dasar hukum yayasan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang yayasan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait pendirian, operasional, dan pengelolaan yayasan di Indonesia. Peraturan ini berisikan: yang pertama, pendirian yayasan. Undang-undang yayasan ini mengatur persyaratan dan tata cara pendirian yayasan. Yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan sosial, agama, kemanusiaan, pendidikan, kebudayaan, atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang kedua ada struktur organisasi. Undang-undang ini mengatur tentang struktur organisasi yayasan, juga termasuk susunan pengurus, kepengurusan, dan tugas serta tanggung jawab pengurus. Selanjutnya ada pengelolaan yayasan. Undang-undang yayasan mengatur tata cara pengelolaan yayasan, termasuk dalam hal pengumpulan dan penggunaan dana, pemilihan pengurus, pelaporan keuangan, serta tata cara penggunaan aset yayasan. Yayasan juga diwajibkan untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada penyertaan dan hibah. Undang-undang ini juga mengatur tentang penyertaan modal atau aset ke dalam yayasan, baik oleh pendiri yayasan maupun pihak lain. Selain itu, yayasan juga diizinkan untuk menerima hibah dari pihak ketiga yang tujuannya sesuai dengan maksud yayasan. Selanjutnya ada pengawasan. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pengawasan terhadap yayasan. Yayasan diwajibkan melaporkan kegiatan dan keuangan mereka secara berkala kepada Kemenkumham. Selain undang-undang yayasan,
Terdapat juga peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih rinci tentang tata cara pendirian, operasional, dan pengelolaan yayasan. Contohnya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran yayasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ yayasan. Yang pertama yaitu ada pembina. Merujuk pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, pembina adalah organ yayasan yang memiliki kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada pengurus maupun pengawas, baik itu oleh undang-undang maupun anggaran dasar. Orang-orang yang diangkat sebagai pembina adalah para pendiri yayasan itu sendiri, atau bisa juga dipilih berdasarkan keputusan rapat anggota yang mana orang tersebut dinilai memiliki kinerja yang baik dan dedikasi yang tinggi sehingga dapat mewujudkan tujuan yayasan. Adapun tugas dan wewenang dari pembina yayasan adalah sebagai berikut. Memutuskan atau menyetujui perubahan anggaran dasar. Yang kedua, melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas. Yang ketiga, menetapkan kebijakan umum yayasan yang didasarkan pada anggaran dasar yayasan. Yang selanjutnya yaitu melakukan pengesahan terkait program kerja dan rancangan anggaran hukum serta rancangan anggaran tahunan yayasan, serta menetapkan keputusan terkait penggabungan atau pembubaran yayasan. Yang selanjutnya yaitu ada pengurus. Merujuk pada pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, pengurus adalah organ yayasan yang bertugas untuk melaksanakan pengurusan yayasan. Orang-orang yang diangkat menjadi pengurus adalah orang yang melakukan perbuatan hukum. Pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina dan memiliki masa jabatan selama kurang lebih 5 tahun. Saat menjalankan tugasnya, para pengurus harus mengikuti aturan dan harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari yayasan. Apabila terdapat pengurus yang ditemukan melakukan tindakan menyimpang yang merugikan yayasan, maka pengurus bisa diberhentikan sesuai dengan keputusan rapat pembina. Selain bertanggung jawab atas kepengurusan yayasan, untuk kepentingan dan tujuan yayasan, pengurus juga berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun, sesuai pasal 36 ayat 1, 2 dan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila terjadi sebuah perkara di pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan. Yang kedua yaitu anggota pengurus memiliki kepentingan yang berlawanan dengan kepentingan yayasan itu sendiri. Yang ketiga yaitu mengikat yayasan sebagai penjamin utang serta mengalihkan kekayaan yayasan kecuali disertai dengan persetujuan pembina dan membebani kekayaan yayasan yang diperuntukkan bagi kepentingan dari pihak lain. Walaupun demikian, memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum. Pada praktiknya, kewenangan pengurus dibatasi oleh anggaran dasar, sehingga jika terjadi kepailitan yang disebabkan oleh kelalaian pengurus dan sisi lain kekayaan yayasan yang tidak mencukupi untuk menutup kerugian, maka pengurus harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut secara bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu ada pengawas. Pengawas adalah organ yayasan yang memiliki tugas mengawasi para pengurus dan menjalankan kegiatan. Pengawas juga memiliki wewenang memberikan nasihat dalam pengambilan langkah oleh para pengurus pada setiap yayasan. Serta pada setiap yayasan itu sendiri setidaknya ada satu pengawas yang memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam anggaran dasar. Merujuk pada pasal 41 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, pengawas memiliki wewenang untuk memberhentikan secara sementara anggotanya, yaitu pengurus, dengan menyebutkan alasan yang kuat. Pemberhentian ini berlangsung paling lama 7 hari dan harus dilaporkan secara tertulis kepada pembina. Pengawas diangkat, diberhentikan, dan diganti oleh pembina melalui rapat pembina dengan mekanisme mengikuti ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar. Sama seperti pengurus apabila terjadi kepailitan pada yayasan yang disebabkan oleh kelalaian pengawas, sedangkan kekayaan yayasan tidak mencukupi untuk menutup kerugian.
Maka dari itu, para anggota pengawas harus bertanggung jawab secara bersama-sama untuk menutup kerugian tersebut. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pendirian yayasan. Tentang pendirian yayasan diatur dalam bab 2 pasal 9 sampai 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya. Sebagai kekayaan awal, pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Biaya pembuatan akta notaris ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Dalam pembuatan akta pendirian yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa hingga berdasarkan surat wasiat. Dalam hal pendirian yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili wasiat. Apabila surat wasiat sebagaimana disebut di atas tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut. Proses berakhirnya yayasan. Pembubaran yayasan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 62 Undang-Undang Yayasan, di mana pembubaran atau berakhirnya yayasan dapat dikarenakan jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai ataupun tidak tercapai, dan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu karena yayasan melanggar ketertiban umum dan juga kesusilaan, tidak mampu membayar utang setelah dinyatakan pailit, atau harta kekayaan yayasan tidak cukup melunasi uang setelah pernyataan pailit dicabut. Selain itu, yayasan juga dapat bubar atau berakhir karena tidak memenuhi unsur pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang diubah di dalam angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Adapun apabila yayasan bubar atau berakhir dikarenakan jangka waktu dan tujuan, maka pembina menunjuk likuidator untuk memberikan harta kekayaan yayasan. Sedangkan jika yayasan bubar karena pailit, maka berlaku surat kabar harian maksimal 5 hari setelah tanggal penunjukannya. Pengumuman juga harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah proses likuidasi berakhir. Saat proses likuidasi berakhir, likuidator atau kurator wajib melaporkan pembubaran kepada pembina maksimal 7 hari. Hal yang perlu digarisbawahi adalah jika laporan pembubaran dan pengumuman hasil likuidasi tidak dilakukan, maka bubarnya yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Lebih lanjut, berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Yayasan, terhadap sisa hasil likuidasi yayasan yang bubar harus diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai tujuan dan maksud yang sama dengan yayasan tersebut. Jika tidak, maka akan diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut. Kemudian apabila dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, dalam pasal 71 ayat 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, maka terdapat kewenangan kejaksaan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat agar membubarkan yayasan yang tidak memenuhi syarat tersebut, ataupun terhadap para pihak yang berkepentingan juga dapat mengajukan permohonan pembubaran yayasan. Dalam hal ini terdapat pembatasan perihal pihak yang berkepentingan ini haruslah sebelumnya memang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan yayasan